You've had enough of the rise and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and I sleep. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Hasil Persib vs PSM Makassar gagal menang, Maung Bandung tetap jaga rekor. Meladeni PSM Makassar, Persib coba memainkan penguasaan bola sejak awal, tim tamu merespons dengan menerapkan pressing tinggi. Peluang berbahaya pertama Persib diciptakan oleh Ciro Alvis. Ciro melepaskan sepakan melengkung, tetapi kiper Reza Arya melakukan save krusial untuk menyelamatkan gawang PSM. PSM membalas lewat aksi Adilson Silva dan Yance Sayuri. Beruntung bagi Persib, sundulan Adilson disusul tembakan kencang Yance masih digagalkan Mistar dan tiang gawang. Berjalan dengan intensitas tinggi, paruh pertama laga Persib vs PSM berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Memasuki babak kedua, Persib tetap menjaga agresivitas. Pergerakan Ciro Alvis beberapa kali menciptakan situasi berbahaya di lini belakang pasukan Ramang. Intensitas laga Persib vs PSM meningkat pada paruh kedua. David da Silva sempat terlibat sedikit keributan dengan Yuran Fernandes dalam situasi sepak pojok. Sampai menit ke-60, Persib yang lebih dominan menguasai bola masih menemui jalan buntu. Di tepi lapangan, pelatih Bojan Hodak belum menunjukkan tanda-tanda akan membuat perubahan. Dalam situasi sama-sama buntu, justru PSM yang lebih dulu melakukan perubahan. Pelatih Bernardo Tavares memasukkan Ananda Raihan dan Zé Paulo. Tak berselang lama, Bojan Hodak memberikan respons. Ia memasukkan rekrutan anyar, Stefano Beltrame, dan Febri Haryadi. Babak kedua memasuki menit ke-85, Persib dan PSM belum mampu mencetak gol. Waktu bagi kedua tim untuk memecah kebuntuan semakin menipis. Hingga pertandingan selesai, kedua tim tak mampu mencetak gol. Hasil akhir, Persib Bandung bermain imbang 0-0 dengan tamunya, PSM Makassar. Hasil ini membuat Persib kembali naik ke peringkat 2 klasemen Liga 1 berbekal 39 poin, unggul selisih gol atas Bali United yang harus turun ke posisi ketiga. Sementara itu, PSM Makassar yang mengoleksi 27 poin naik satu strip ke peringkat 10, menggeser Dewa United. Febri Haryadi dikritik keras bobotoh, Bojan Hodak pasang badan. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, pasang badan, setelah Febri Haryadi dikritik habis-habisan oleh bobotoh dalam pertandingan terakhir. Sebelumnya, Febri sempat diturunkan saat Persib melawan Dewa United di Stadion Indomilk Arena, Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2023. Kala itu pemain yang akrab disapa Bow, bermain di menit awal sebagai sayap kanan Pangeran Biru. Meskipun Persib berhasil membantai telak Dewa United 5-1, banyak bobotoh yang menilai Bow masih jauh dari harapan untuk mengisi posisi winger. Terkait kritikan ini, Bojan Hodak mengungkapkan pemain bernomor punggung 13 sudah sangat baik menuntaskan tugasnya saat bertanding di lapangan melawan Dewa United. Saya cukup senang dengan permainan Febri di laga sebelumnya. Di mata saya, dia menjadi pemain yang paling banyak berlari di babak pertama. Dengan kata lain, dia melakukan banyak tugas dalam menyerang dan bertahan membantu Kakang. Jadi saya senang dengan permainan dia, ujarnya saat di Geraha Persib, Kota Bandung, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Walaupun begitu, pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut menyebutkan, Bow belum dalam keadaan terbaiknya setelah absen 12 pertandingan di kompetisi Liga 1 2023/2024. Dia sudah lama tidak bermain, dan tentu hal itu membuatnya belum cukup tajam di barisan depan. Tapi, kini dengan kepergian Freds Butuan, Febri memiliki lebih banyak peluang untuk tampil, tambahnya. Seperti diketahui,
Febri Haryadi sempat absen beberapa pertandingan karena harus menjalani pemulihan setelah mengalami cedera-cedera pada paha bagian dalamnya. Sebelum mengalami cedera, Bow terakhir kali tampil bersama Persib pada pekan ke-7 melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Solo pada tanggal 8 Agustus tahun 2023 lalu. Sejak saat itu, pemain kelahiran Bandung, tanggal 19 Februari tahun 1996, terpaksa menepi karena faktor cedera dan kembali bermain saat melawan Dewa United di pekan ke-20 Liga 1 2023/2024. Bagi saya, dia hanya perlu bermain lebih banyak lagi untuk mengasah instingnya. Satu kali dia bermain bagus di pertandingan, maka dia akan bisa mengembalikan lagi kualitasnya, katanya. Performa semakin menanjak, Persib Bandung PD bidik Championship Series BRI Liga 1. Persib Bandung perlahan mulai menemukan bentuk permainan terbaik bersama pelatih Bojan Hodak. Tim Maung Bandung berada dalam tren positif usai tak alami kekalahan dalam 13 pertandingan terakhir. Padahal, tim asal Kota Kembang itu sempat terseok-seok, bahkan sempat terjerumus di zona degradasi saat pekan-pekan awal BRI Liga 1 2023/2024. Kini, Persib berada di peringkat kedua dan hanya kalah selisih poin dari pemuncak klasemen Borneo FC. Persib bisa naik di peringkat ke-1 atau batas akhir Championship Series BRI Liga 1. Kini dengan berada di peringkat kedua, kami mulai melihat peluang masuk ke 1 besar, tapi tentu step by step, kata Bojan Hodak. Target itu pun disambut Boboto dengan penuh sukacita. Bahkan, strategi dan gaya permainan Bojan Hodak dinilai cukup jenius. Pelatihnya keren, gak banyak update, gak banyak ngomong, kerjanya serius, mudah-mudahan istiqomah tren positifnya, tulis Bobotoh. Strategi yang saya suka saat Hodak ini menggebrak dengan pergantian pemain beruntun di menit 60 ke atas dengan para pemain cepat. Saat tim lain sudah kelelahan di menit tersebut, Persib justru tancap gas, dan tak perlu menang telak, yang penting intinya menang, tambah bomber Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tegaskan dari setiap laga yang dilakoni Persib Bandung, merupakan laga final, hingga kini anak asuh Bojan konsisten dari setiap pertandingannya tak terkalahkan. Memang Persib ini harus ditreatment taktik yang menarik, gak usah main cantik dan cetak gol banyak, yang penting menang dan bersaing di papan atas, yang terpenting masuk Champions Series, pungkas Bojan Hodak. Buntut kericuhan supporter PSIS Semarang vs PSS Sleman, terancam tanpa penonton hingga akhir musim. Kericuhan antar supporter PSIS Semarang, Snacks dan supporter PSS di Stadion Jatidiri Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023, bisa berbuntut panjang. Baik PSIS maupun PSS Sleman bisa saja terkena sanksi berat dari Komdis PSSI, apalagi kericuhan diwarnai masuknya supporter ke dalam lapangan sehingga pertandingan terpaksa dihentikan. Paling berat, tim berjuluk Mahesa Jenar bisa kena hukuman laga kandang tanpa penonton. Hal tersebut juga pernah dialami oleh PSS Sleman. Baru-baru ini tim berjuluk Super Elang Jawa mendapat sanksi dari Komdis PSSI. Salah satu hukuman yang diterima adalah larangan bermain di kandang selama 3 pertandingan tanpa adanya penonton, hingga akhir musim, dan imbas ke klub Liga 1 lainnya. Sanksi yang diberikan oleh Komdis PSSI ini kepada PSS Sleman merupakan buntut kerusuhan pada laga kandang melawan Bali United, pada Jumat, tanggal 3 November tahun 2023, lalu di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Pada saat pertandingan tersebut, setelah wasit meniup peluit babak kedua, sejumlah oknum penonton masuk ke dalam stadion. Oknum penonton yang merangsek ke dalam stadion tersebut terlibat aksi saling dorong dengan steward dan security pertandingan. Tak hanya itu, aksi anarkis juga dilakukan oleh para penonton tersebut. Mereka juga merusak kaca akrilik bench pemain. Sanksi ini tertuang dalam surat keputusan No. 141 PERLITER 1, SKKD PSSI XI, 2023.
3 laga kandang PSS Sleman menghadapi PS Barito Putra. Minggu, tanggal 26 November tahun 2023, RANSFC. Jumat, tanggal 8 Desember tahun 2023, dan Persikabo 1973. Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024, dipastikan tidak akan dihadiri oleh penonton, dikutip dari website resmi PSS Sleman. Hukuman berupa sanksi ini merujuk pada pasal 70 ayat 1, ayat 4 dan lampiran 1 nomor 5 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Hukuman tersebut diberikan kepada PSS karena terjadi keributan antara penonton dengan panitia pelaksana pertandingan yang mengakibatkan adanya penganiayaan serta perusakan beberapa fasilitas Stadion Maguwo Harjo. Hal ini juga diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin. PSSI bisa saja melakukan pengetatan lagi, tanpa penonton hingga akhir musim. Untuk klub Liga 1 semuanya, bunyi keterangan itu. Akibatnya oknum supporter PSS mulai mencoba merangsek ke tribun utara melalui tribun barat atas. Terjadi aksi saling lempar yang mengakibatkan penonton umum di tribun barat berhamburan. Merasa tak terima, supporter Snacks mencoba membalas dengan mendatangi tribun yang dihuni supporter PSS Sleman melalui sentel ban yang membuat suasana semakin keos. Bahkan pertandingan akhirnya dihentikan oleh wasit Rio Permana Putra di menit ke-90 tanpa melanjutkan ke perpanjangan waktu. Situasi yang tak terkendali membuat pemain, ofisial dan penonton yang berada di tribun barat maupun sentel ban berhamburan. Persib Bandung vs PSM Makassar, Bojan Hodak kagum dengan atmosfer bobotoh di GBLA. Bojan Hodak mengaku kagum dengan atmosfer fans Persib Bandung, bobotoh. Hal tersebut disampaikan pelatih asal Kroasia itu kala timnya menghadapi PSM di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Pada laga tersebut, bobotoh yang hadir mencapai angka 24.106 penonton. Jumlah tersebut sama dengan 63% dari kapasitas Stadion GBLA. Tidak hanya itu, para bobotoh juga menyanyikan cen-cen andalannya selama pertandingan berlangsung untuk memotivasi para pemain kebanggaannya saat berhadapan dengan PSM Makassar. Bagi Bojan Hodak, tentu ini merupakan kali kedua dirasakan bisa didukung penuh bobotoh saat menjalani laga kandangnya. Sebab selama ini penonton yang hadir ke Stadion GBLA kurang dari 50%. Hal itu terjadi setelah beberapa komunitas melakukan aksi menepi ke Stadion GBLA terkait distribusi tiket yang diterapkan manajemen Persib Bandung. Kini, aksi menepi itu berakhir, hingga akhirnya laga kandang Persib Bandung bisa kembali dipenuhi bobotoh. Atmosfer pertandingan kali ini sangat fantastis karena stadion terisi penuh. Saya harap penuhnya stadion ini bisa terus bertahan hingga akhir musim, harap Bojan Hodak usai pertandingan. Pujian pelatih PSM untuk Persib, mereka datangkan pemain bagus dan mahal. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, memuji Persib Bandung yang sukses mendatangkan pemain berkualitas. Pernyataan tersebut dia sampaikan seusai laga melawan Persib pada laga pekan ke-21 Liga 1 2023/2024, Senin, 4/12. Tim Maung Bandung memang menambah 2 amunisi baru untuk menjalani putaran kedua musim ini. 2 nama yakni kiper Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame. Bernardo Tavares menilai bahwa pergerakan Persib di bursa transfer ini cukup masif. Apalagi, terkait kedatangan Stefano yang musim lalu masih bermain di kasta atas Liga Portugal bersama CS Maritimo. Kami juga tidak boleh lupa bahwa di musim ini Persib mendatangkan pemain yang sangat bagus, pemain yang mahal, kata Bernardo Tavares. Pelatih berusia 43 tahun ini menjelaskan bahwa kondisi ini berbeda dengan timnya. Tim Juku Eja mendatangkan pemain dari kasta ketiga Liga Portugal. Saya tidak bisa memberikan contoh, saat ini kami mendatangkan 2 pemain dari kasta ketiga Portugal. Sedangkan Persib mendatangkan 1 pemain dari kompetisi kasta pertama Portugal, jadi senjata kami berbeda, tambahnya. Meski Persib memiliki materi pemain yang lebih baik, PSM berusaha tampil maksimal di laga tersebut.
Tavares optimis mereka bisa mendapatkan hasil terbaik di pertandingan berikutnya. Apalagi, mereka datang dengan kepercayaan tinggi setelah mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor telak 3-1 pekan lalu. Tapi saya percaya terhadap pemain kami dan saya harap kami bisa fokus sejak menit pertama hingga akhir, tegasnya. Menariknya, duel PSM memiliki catatan yang cukup apik. Mereka sukses mengalahkan tim Maung Bandung dalam 3 pertemuan terakhir. Terkait hal ini, Tavares berharap anak asuhnya tidak lengah di laga berikutnya setelah laga melawan Persib. Yakob Sayuri harus berjuang keras untuk membawa kemenangan. Ya memang Persib saat ini sedang dalam performa bagus dan apa yang terjadi sudah berlalu, saya fokus untuk pertandingan berikutnya. PSM memang mengalahkan Persib 3 kali tapi itu sudah lewat. Yang terpenting adalah saat ini dan saat yang akan datang, pertandingan malam ini adalah laga yang sepenuhnya berbeda, pungkasnya. Goran Paulik ungkap kelebihan Stefano Beltrame untuk lini depan Persib. Persib Bandung baru saja merekrut Stefano Beltrame pada pertengahan musim Liga 1 2023/2024 ini sebagai pengganti Levi Madinda. Rupanya Stefano Beltrame memiliki kelebihan yang dilihat tim pelatih Persib Bandung. Seperti yang diketahui, Stefano Beltrame merupakan pemain berposisi gelandang serang. Pemain asal Italia itu disebut-sebut menjadi pengganti sepadan Levi Madinda yang dinilai kurang produktif di putaran pertama Liga 1 musim ini. Asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulik menjelaskan bahwa kondisi saat ini tim terlalu bergantung kepada duo Brazil, David da Silva dan Ciro Alves di lini depan. Ini akan berbahaya jika kedua pemain tersebut absen dan Persib tak punya andalan lainnya. Peran Stefano dalam menyerang sudah oke, tapi kami menginginkan lebih. Selama ini, kami mengandalkan Ciro Alves dan David da Silva menjadi pemain paling berbahaya di tim, tapi mereka bisa absen karena akumulasi kartu atau cedera. Situasi itu yang akan menempatkan kami dalam bahaya, kata Goran, dikutip PR Garut pada Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023.